Selamat datang di mata kuliah Dasar Desain Antarmuka Pengguna. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang tata letak atau layout. Untuk penataan letak digunakan sistem grid. Grid ini adalah serangkaian garis horizontal dan vertikal yang digunakan untuk mengatur konten. Tujuan penggunaan grid ini adalah agar desain kita lebih tertata dengan baik. Bila melihat ke sejarahnya, grid ini sudah digunakan sejak zaman dulu untuk memandu dalam menggambar. Jadi biar gambarnya itu menjadi lebih proporsional. Ini contohnya adalah gambar Leonardo da Vinci yang menggunakan grid untuk menggambarkan proporsi wajah dan tubuh manusia. Sistem grid ini juga sudah lama digunakan untuk menata elemen-elemen di tampilan surat kabar. Jadi bisa kita lihat di sini untuk penataan letak koran Guardian ini menggunakan 4 kolom. Sistem grid ini kemudian diadaptasi juga untuk penataan letak website. Jadi umumnya di website itu menggunakan sistem 12 grid. Mengapa penting menggunakan sistem grid? Jadi grid ini bisa membantu desainer menciptakan struktur yang solid. Kemudian grid dapat membantu desainer menata konten dan gambar sehingga lebih mudah dibaca dan lebih mudah diatur. Kemudian dapat menciptakan desain yang konsisten dan familiar. Namun perlu dipahami bahwa penggunaan grid ini bukan untuk membatasi karena grid ini pengaplikasiannya sangat fleksibel. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada beberapa istilah yang akan sering kita temui ketika kita membahas layout dan grid. Jadi yang pertama ini ada kolom, jadi layar itu dibagi-bagi ke dalam kolom. Terus kemudian ada row atau baris, ada gutter atau jarak antara kolom dan baris. Terus kemudian ada margin, area di luar kolom dan baris. Ada juga region atau area tertentu pada ruang yang biasanya dibentuk dari satu atau beberapa kolom. Untuk development website, umumnya digunakan sistem 12 column grid. Jadi selebar layar itu dibagi menjadi 12 kolom, terus kemudian desain kita bisa memanjang memenuhi seluruh kolom itu atau bisa kita bagi-bagi kolomnya. Ini adalah contoh penerapan column grid untuk mengatur tata letak website. Kalau kalian lihat ada hero image atau image besar yang terbentang di sepanjang selebar kolom itu. Terus di bawahnya ada section-section yang lebih kecil, terdapat 3 section yang bersebelahan dan 1 section terdiri dari 4 kolom. Dan di bawahnya lagi ada 4 section di mana tiap section itu terdiri dari 3 kolom. Contoh selanjutnya ini nampak bahwa keseluruhan kolom dibagi menjadi 3 bagian. Ada sidebar kiri yang terbentang sepanjang selebar 3 kolom. Di sebelahnya ada konten selebar 6 kolom. Dan di paling kanan ada sidebar selebar 3 kolom. Jadi bisa kalian lihat di sini pembagian grid itu bisa sangat fleksibel. Lalu ada baseline grid. Di tipografi itu ada istilah baseline juga, dan baseline grid yang dimaksud di sini itu sama dengan baseline grid di tipografi. Jadi dia adalah garis dasar di mana teks itu akan ditulis. Kalau di tipografi baseline ini kan kayak kertas bergaris ya, yang memandu kita biar kita menulisnya itu lebih rapi. Jadi hampir sama kalau baseline grid di layout ini bisa memandu kita menata komponen atau elemen user interface itu semakin rapi secara vertikal. Jadi kalau column grid itu memandu secara horizontal, baseline grid itu memandu secara vertikal. Ketika kita mendesain tampilan user interface, khususnya pada platform web, website ini kan akan diakses dari berbagai perangkat yang berbeda-beda. Ada yang pakai perangkat desktop, ada yang pakai laptop, ada yang pakai tablet atau smartphone. Nah, untuk mengoptimalisasi tampilannya pada perangkat yang berbeda-beda itu, ada pendekatan namanya responsive web. Kalian bisa perhatikan pada contoh ini, jadi di satu web yang sama tampilannya bisa berbeda-beda. Yang paling kiri ini adalah tampilan di perangkat desktop misalnya,
Yang tengah ini ada tablet dan yang kanan adalah smartphone. Nah, ini jadi contoh web yang menerapkan responsive web. Jadi desainer tuh sudah harus memikirkan bagaimana web ini akan tampil di layar yang ukurannya berbeda. Karena misalnya kalau web ini didesain untuk perangkat desktop dan tidak dipikirkan untuk perangkat mobile, maka ketika web itu diakses di mobile, user akan kesulitan. Kalian pernah kan ke satu web yang tampilannya tidak responsif, jadi kalian tuh harus scroll ke kiri, scroll ke kanan, zoom in, zoom out, itu kan jadinya merepotkan user. Contoh berikut ini sepertinya lebih jelas menggambarkan perubahan penataan komponen-komponen user interface pada layar yang ukurannya berbeda. Jadi di sini kelihatan di gambar yang paling kiri ini untuk layout layar desktop, ada menu di bagian atas, di bawahnya ada 3 section, dan yang paling bawah ada footer. Lalu gambar yang di tengah untuk layar tablet, menunya dan submenunya digabung jadi satu, pindah jadi sidebar di sebelah kiri dan di sampingnya ada konten. Di bawah konten ada sidebar dan paling bawah ada footer. Lalu yang gambar paling kanan untuk layar smartphone, menunya jadi lebih kecil di pojok kiri atas dan di bawahnya full konten. Responsive web design itu bukan hanya merubah tata letak. Jadi berikut ini ada beberapa pola-pola untuk mengoptimalkan desain web yang responsif. Jadi yang pertama kita bisa menerapkan flow. Ketika ukuran layar itu menjadi lebih kecil, konten bisa mengambil lebih banyak ruang vertikal. Jadi apapun yang di bawahnya akan terdorong ke bawah. Lalu yang kedua kita bisa pakai relative unit. Jadi user mengakses web itu kan dengan ukuran dan kepadatan layar yang berbeda-beda. Satuan unit yang fleksibel itu akan sangat membantu tampilan jadi optimal di berbagai ukuran kepadatan layar. Nah, untuk web kita bisa merubah dari satuan pixel ke satuan persen. Lalu kita bisa pakai breakpoint. Breakpoint ini memungkinkan layout untuk berubah pada poin-poin yang telah ditentukan. Jadi misalnya ada 3 kolom pada desktop, tapi hanya 1 kolom pada smartphone, sedangkan pada tablet bisa dibuat 2 kolom saja. Lalu kita juga bisa menentukan nilai maksimal dan minimal. Karena misalnya kalau di layar smartphone itu nggak masalah kalau konten mengambil seluruh lebar layar. Tapi kalau pada layar TV yang sangat besar terus kontennya penuh lebar itu sepertinya kadang agak aneh. Jadi kita bisa memberi nilai minimum atau maksimum. Jadi misalnya kita kasih lebar maksimum 1000 pixel. Jadi ketika layarnya lebih besar dari 1000 pixel, kontennya itu tidak bisa melebar lagi. Lalu pertimbangkan membuat elemen-elemen user interface itu digabung dalam satu grup atau nested. Jadi karena ketika kita perlu merubah posisi elemen akan lebih mudah bila telah digabung dalam satu grup. Pertimbangkan juga mau mengembangkan dengan versi mobile dulu atau desktop dulu. Mobile versi ini lebih disarankan, lebih banyak yang menyarankan, mengingat sebagian besar web itu diakses melalui perangkat smartphone. Pertimbangkan juga perlu menggunakan sistem fonts atau web fonts. Sistem font ini adalah font bawaan dari perangkat sehingga waktu loadingnya akan jadi lebih singkat dibandingkan dengan web font yang perlu waktu untuk mengunduh dulu dari website. Namun sistem font ini kan jumlahnya sangat terbatas ya dan tampilannya standar banget. Kalau menggunakan web font mungkin tampilannya akan lebih unik. Jadi bisa dipertimbangkan. Lalu terkait responsivitas juga ini kalian bisa pertimbangkan pakai gambar vektor atau gambar bitmap. Ingat bahwa gambar vektor itu tidak akan terpengaruh oleh perbesaran, beda dengan gambar bitmap. Gambar vektor itu biasanya banyak digunakan oleh icon. Jadi format vektor untuk web yang disarankan adalah SVG. Sedangkan gambar bitmap biasanya untuk menampilkan foto, format yang disarankan ada JPEG, PNG, atau GIF.
Lebih lanjut, kita akan membahas bagaimana Google Material Design mengatur tata letak pada perancangan antarmuka pengguna. Google Material Design ini adalah sebuah desain sistem yang dikembangkan oleh Google agar desain interaksi user dengan perangkat itu semakin intuitif. Panduan Google Material Design ini bisa kalian akses di material.io. Google bilang bahwa dengan menerapkan elemen dan spacing yang diatur pada material design ini, kita bisa menciptakan layout yang konsisten untuk berbagai kondisi, berbagai platform, dan berbagai ukuran layar. Terdapat 3 prinsip yang mendasari panduan penataan letak di Google Material Design ini. Yang pertama adalah predictable. Jadi penataan letak user interface itu harus intuitif dan predictable dengan mempertimbangkan konsistensi dan penataan pada ruang. Lalu yang kedua ada konsisten. Jadi penataan letak itu harus konsisten dengan menerapkan grid, key lines, dan padding. Lalu yang ketiga adalah responsif. Jadi tata letak itu harus adaptif dan bisa berubah bila ada input dari user, ada perubahan pada perangkat, dan ada perubahan dari elemen-elemen pada layar. Untuk menciptakan keseimbangan visual, pengukuran pada layout ini mengacu pada angka 8 dips dan kelipatannya. Jadi baik untuk spacing atau jarak dan untuk keseluruhan layout. Sedangkan untuk ukuran komponen yang lebih kecil seperti icon dan teks mengacu pada angka 4 dips dan kelipatannya. Lalu ada aturan juga terkait dengan responsive layout grid, jadi bisa membantu penempatan komponen dan elemen antarmuka pengguna. Responsive layout ini kita gunakan agar tampilan layout desain antarmuka pengguna kita itu bisa beradaptasi dengan berbagai ukuran dan orientasi layar dengan konsisten. Kita lihat gambar ini adalah contoh penerapan column grid. Angka 1 yang warnanya merah ini menunjukkan kolomnya. Angka 2 yang warnanya biru itu menunjukkan gutter atau jarak antar kolom. Dan angka 3 warna hijau itu adalah margin atau area di luar komponen user interface. Disarankan komponen desain itu ditempatkan berdasarkan kolom-kolom ini. Nah, lebar kolomnya ditentukan dengan presentase, tidak ada value yang tetap. Karena lebar kolom ini bisa berubah-ubah mengikuti lebar layarnya. Ada 3 breakpoint untuk pengaturan jumlah kolom. Jadi untuk layar smartphone yang lebarnya kurang lebih 360 dips, kita bisa pakai 4 kolom. Untuk layar tablet yang lebarnya kurang lebih 600 dips, kita bisa pakai 8 kolom. Dan untuk yang layar yang lebih lebar lagi, misalnya 1280 dips ini, kita pakai 12 kolom. Lalu ada tabel acuannya juga, jadi ini di range berapa kita harus pakai berapa kolom. Jadi di sini kalau ukuran layarnya 0 sampai 599 dips, maka kita pakai 4 kolom dengan margin atau gutter yang disarankan sebesar 16 dips. Kalau ukuran layarnya 600 sampai 839 dips, kita pakai 8 kolom dengan margin atau gutter yang disarankan sebesar 16 atau 24 dips. Kalau ukuran layarnya 840 sampai di atas 19020 dips, kita pakai 12 kolom dengan margin atau gutter yang disarankan sebesar 24 dips. Tapi ada catatannya, gutter dan margin ini bisa fleksibel dan tidak harus ukurannya sama. Gutter ini adalah ruang antar kolom yang membantu memisahkan konten. Sedangkan margin adalah ruang pemisah antara konten utama dengan pinggiran layarnya. Sudah ada acuan untuk ukuran gutter dan margin untuk tiap breakpoint. Misalnya 4 kolom, maka lebar gutter dan marginnya adalah 16 dips. Dan kalau 8 kolom boleh 16 atau 24 dips. Grid ini bisa kita kustomisasi juga sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan ukuran layar.
kita boleh mengcustom ukuran gutter. Jadi contoh pertama ini gutternya lebarnya hanya 8 dips. Semakin kecil gutternya, maka kesan hubungan antar komponen dengan komponen lainnya itu semakin erat. Lalu kebalikannya, contoh yang ini jaraknya gutternya lebih besar sehingga menciptakan jarak antar kolom yang semakin jauh. Jadi kesannya antara komponen satu dengan lainnya itu individual, tidak berhubungan. Namun kita tidak boleh membuat ukuran gutter yang terlalu besar sampai hampir menyamai ukuran kolom, karena bisa jadi kesan kesatuannya itu akan hilang. Margin juga bisa kita custom sama seperti gutter. Margin juga minimal lebarnya 8 dips. Lalu contoh yang ini ukurannya marginnya 64 dips. Tujuan marginnya dilebarkan itu agar panjang teksnya tetap ideal, yaitu 40-60 karakter per baris. Namun jangan salah pasang margin yang terlalu lebar ya, sehingga mengorbankan space untuk kontennya. Dalam satu breakpoint, lebar gutter boleh berbeda dengan lebar margin. Ini contohnya. Gutternya 8 dips dan marginnya 32 dips. Kita juga boleh menerapkan horizontal grids, di mana margin dan gutter ini posisinya dirubah jadi horizontal. Biasanya horizontal grid ini untuk user interface yang akan di-scroll secara horizontal, di-scroll ke samping gitu ya. Namun scroll ke samping ini jarang digunakan di web karena biasanya scrollnya ke bawah atau vertikal. Lalu kolom ini bisa kita rancang untuk menjadi fluid. Jadi ukuran kolomnya itu akan berubah seiring perubahan ukuran lebar layarnya, atau juga fixed grid. Jadi ukuran kolomnya tetap, marginnya yang akan berubah ukurannya. Lalu ada istilah UI region atau bagian-bagian tertentu pada layout. Jadi sebuah user interface ini kan bisa tersusun dari beberapa UI region. Seperti di sini contohnya ada site navigation, ada area content, dan ada app bars. Jadi UI region di sini harus tampil dengan konsisten di perangkat yang berbeda. Dan harus bisa beradaptasi dengan menerapkan breakpoints pada ukuran layar yang berbeda. Pada contoh ini menunjukkan kalau layarnya gede, semua region itu bisa nampak, mulai dari site navigation, app bar, dan kategorinya. Kayak yang ditunjukkan di kotak warna pink itu loh. Tapi kalau layarnya lebih kecil, yang muncul itu cuma app bar sama kategori aja. Kalau mau buka site navigation itu harus tab menu dulu. Kalau layarnya lebih kecil lagi, itu yang muncul cuma bagian konten di app bar, kategori dan site navigation-nya disembunyikan atau hidden. Kalau ukuran layar itu cukup lebar, kita bisa buat UI region yang permanen. Dan region ini nggak akan bisa disembunyikan. Ini contohnya bisa sering kita temui pada tampilan Gmail versi desktop. Namun kalau misalnya lebar layarnya terbatas, UI region ini bisa kita sembunyikan juga. Ada juga yang temporary, jadi bisa disembunyikan. Kalau muncul, dia akan menutupi region yang utama atau dia overlap. Dan kita nggak bisa berinteraksi dengan region yang sudah ditutupi itu. Jadi interaksinya fokus di region yang lagi muncul. Lalu ada komponen white frames. White frames ini adalah kotak-kotak putih yang bisa kita gunakan agar layout kita itu jadi lebih konsisten. Ini nomor 1 yang atas, contoh penerapan white frame pada layar mobile, dan yang nomor 2 di bawah ini adalah pada perangkat desktop. Kotaknya bisa ada beberapa atau multiple, bisa juga single white frame yang besar di tengah kayak gini. Nah, material desain itu kan terinspirasi dari kertas, sehingga white frame ini kayak kertas putih yang siap kita isi dengan konten atau komponen user interface lainnya. Lanjut ke metode penataan jarak atau spacing. Jadi komponen desain itu harus ditata dengan mengacu pada baseline grid. Baseline grid ini terdiri dari garis horizontal dan vertikal dengan jarak antar garis itu sebesar 8 dips atau 4 dips.
8 dips kita pakai untuk komponen yang ukurannya lebih besar seperti up bar dan floating action button. Lalu 4 dips untuk komponen yang ukurannya lebih kecil seperti icon dan teks. Ketika mengatur teks, kita bisa berpanduan pada 4 dips baseline grid ini. Namun, bila teks itu harus rata tengah dengan komponen lainnya, maka boleh kita tempatkan tepat di tengah komponen acuannya. Jadi kalau kasusnya kayak gini agak meleset dikit dari 4 dips baseline grid itu nggak apa-apa. Lalu untuk ukuran jarak atau spacing ada 3 istilah. Yang pertama adalah padding atau jarak antar elemen. Jadi misalnya ini adalah jarak antara icon plus ini dengan teks button. Terus kemudian dimension atau ukuran panjang dan lebar elemen. Terus ada alignment atau penempatan elemen pada suatu komponen. Yang pertama padding. Padding itu adalah jarak antar tiap-tiap elemen. Jarak antar elemen ini disarankan ukurannya berdasarkan kelipatan 4 atau 8 dips. Ini contohnya, jarak antara icon share dengan search itu sebesar 24 dips. Jadi kelipatan 4 atau 8 dips. Dimensi ini adalah ukuran panjang dan lebar elemen. Ukuran panjang dan lebar ini harus mengacu juga pada 4 atau 8 baseline grid. Contoh ini misalnya yang pertama status bar panjangnya 24 dips, up bar panjangnya 56 dips, dan yang ketiga ada list item panjangnya 88 dips. Lalu alignment ini terkait dengan penempatan elemen pada komponen user interface. Pada contoh ini misalnya secara horizontal alignmentnya rata kiri, namun secara vertikal alignmentnya itu rata tengah. Jadi center antara teks dengan komponen-komponen lainnya. Lalu ada keylines. Keylines ini adalah garis bantu yang membantu agar penataan elemen di luar layout grid itu jadi lebih rapi. Penempatan keylines ini juga harus di kelipatan 8 dips. Ini contohnya, keylines ini membantu alignment teks jadi rata mulai dari page title, title hingga subtitlenya. Keyline ini juga adjustable, jadi dia bisa mengikuti breakpoints range, jadi dia bisa melebar atau menyempit. Selanjutnya ada container dan ratio. Container ini adalah sebuah bidang yang menandakan sebuah area. Jadi misalnya ini adalah area gambar, ini adalah area icon search, dan ini adalah area button. Ketika elemen itu berubah ukurannya, misal membesar, melebar, atau memanjang, area container ini bisa tetap, bisa juga berubah fleksibel mengikuti elemen yang ada di dalam kontainernya. Untuk membantu penentuan dimensi pada elemen seperti image, surface, atau screen size, kita bisa mengacu pada aspek rasio. Ada 6:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, dan 2:3. Rasio ini bisa fleksibel ya, misalnya contohnya pada white frames yang diisi image di sini, jadi dimensi lebarnya sama agar mengikuti lebarnya column grid, biar rapi juga. Namun panjangnya bisa bervariasi, dan variasi panjangnya di sini bisa mengikuti aspek rasio. Kita juga bisa pertimbangkan bagaimana sebuah image itu di crop agar dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar dan breakpoints. Kita bisa mempertahankan suatu aspek rasio, misalnya contoh ini, tetap gambarnya di rasio 3:2, baik di layar mobile dan tablet. Atau contoh yang ini, aspek rasionya berubah, di layar mobile dia 1:1, di layar tablet dia 16:9. Atau juga dimensi tinggi gambarnya itu tidak berubah, lebarnya yang berubah, menyesuaikan lebar layarnya. Selanjutnya ada touch target atau area sentuh untuk elemen yang interaktif.
Jadi di sini diatur bahwa untuk elemen interaktif area sentuhnya itu sebesar 48 kali 48 dips dengan jarak antar target paling tidak 8 dips. Jadi misal kita punya dua tombol yang bersebelahan, jarak antar area targetnya itu harus minimal 8 dips untuk menghindari salah pencet, jadi usability-nya lebih baik. Lalu terkait dengan responsivitas, ada beberapa pola yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah pola fix atau float. Jadi ini contohnya elemen yang fix. Perhatikan ukuran button warna ungu itu tidak akan berubah walaupun layarnya melebar. Lalu untuk contoh yang float, ukuran buttonnya melebar seiring dengan layarnya yang melebar juga. Pertimbangkan kalau pakai yang float, jangan sampai kontainer tombolnya itu mengecil seperti ini. Dan hati-hati juga kalau ukuran tombolnya melebar dengan berlebihan seperti ini. Lalu terkait penempatan, misalnya ketika site navigation itu muncul, region utama itu akan terdorong ke samping. Atau ketika site navigation muncul, region utama itu akan tertutupi, jadi tidak aktif. Lalu ada pola reveal, contohnya bila layar berubah ukurannya, sebuah region ini bisa muncul atau disembunyikan. Misalnya ini site navigation-nya akan muncul bila layar semakin lebar, bila layar semakin kecil akan disembunyikan. Atau ini opsi formatting teksnya ini akan lebih banyak muncul di layar yang lebih lebar. Dan ini contohnya konten semakin banyak bila layarnya semakin lebar. Lalu ada pola transform, bila layar berubah ukurannya, sebuah komponen ini akan berubah formatnya. Misalnya ini dari slide navigation berubah jadi tabs, terus dari text list berubah jadi image list, terus dari menu yang titik 3 itu berubah jadi icon tool. Ada juga pola divide, jadi kalau layarnya lebih lebar, dibagi-bagi untuk tampilan single view. Dan ini contoh yang kedua, kalau ada dua tab dimunculkan semua jadi single view. Lalu ada pola reflow, layoutnya akan berubah sesuai dengan space yang tersedia. Ini contohnya misalnya ada komponen A, B, C. Kalau layarnya lebih lebar, komponen A ini dapat space yang lebih besar di samping, komponen BC nya di sebelah kanan, komponen A-nya di sebelah kiri. Kemudian ada tab horizontal yang berisi kategori itu berubah menjadi list vertikal. Bisa juga berubah orientasinya, jadi dari portrait menjadi landscape. Lalu ada pola expand, jadi ini melebar mengikuti space yang ada. Ada juga pola position, jadi posisinya berubah. Misalnya itu tombolnya dari bawah pindah ke atas. Ini juga contohnya floating action buttonnya berubah dari bawah pindah ke atas. Oke, sekian materi tentang layout. Aturan layout pada Google Material Design lebih lengkapnya bisa kalian akses di material.io. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.